Salam gila bola. Semua orang perlu berubah, termasuk sang manajer Manchester United, Erik ten Hag. Taktik sang pelatih Belanda yang melakukan perubahan skuadnya pada laga antara Manchester United versus Arsenal dengan tidak ngotot membangun serangan dari belakang ternyata menjadi kunci ampuh kemenangan Manchester United. Mari kita bahas perubahan taktik Manchester United ini. Tapi sebelum kita mulai, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. Perubahan taktik di babak kedua. Erik ten Hag tahu percuma melawan dominasi bola Arsenal. Mikel Arteta sudah membangun skuad The Gunners pada periode waktu jauh lebih lama daripada dirinya. Sang pelatih Belanda baru datang Juli 2022. Sementara Arteta sudah berkuasa di Arsenal sejak Desember 2019. Sudah hampir 3 tahun Arteta mendidik para pemain London Merah soal dominasi bola, menjaga penguasaan dan distribusi bola, sabar mengincar celah, dan memulai serangan. Jika mencoba adu dominasi bola, seperti yang terjadi pada babak pertama, tuan rumah Manchester United hanya kebagian 46% saja, sementara The Gunners 54%, pasti kalah. Jadi, Erik ten Hag memerintahkan anak buahnya untuk menekan pemain lawan, mencuri bola, dan mengirimkannya langsung ke depan. Tidak lagi mengawali serangan secara perlahan dari kaki ke kaki seperti yang biasa dilakukan setan merah di bawah Erik ten Hag selama ini. Pokoknya, dapat bola, kirim depan, dapat bola, kirim depan. Dan itulah yang persis terjadi untuk gol kedua serta gol ketiga Manchester United. 5 detik bola sampai ke Rashford. Pada gol pertama Marcus Rashford pada menit 65, gol kedua tim, sebuah kesalahan umpan dilakukan pemain Arsenal di sisi kanan lapangan. Bola diambil Diogo Dalot, diteruskan ke Christian Eriksen, dan pada kesempatan pertama diumpankan ke Bruno Fernandes. Pemain Portugal itu juga tidak menggiring bola berlama-lama. 3 langkah kemudian, dengan sepakan kaki kanan sisi luar, bola melengkung dikirimkan ke arah Marcus Rashford. Rashford berlari masuk di antara Ben White dan William Saliba untuk kemudian menaklukkan Aaron Ramsdale. Perhatikan bahwa Rashford sudah mulai berlari saat bola sampai ke Eriksen. Hanya butuh 5 detik saja sejak Eriksen menerima bola untuk si bundar sampai ke Rashford. Itulah perubahan taktik yang dimainkan Manchester United dan berujung gol menit 65. 3 detik bola sampai ke Eriksen. Gol kedua diawali pencurian bola oleh Cristiano Ronaldo dari kaki Gabriel. Dengan si bundar diteruskan ke arah Bruno Fernandes yang dengan cepat mengirimkan bola ke arah pemain Denmark, Christian Eriksen. Perhatikan bahwa sebelum bola sampai ke Bruno pun, Eriksen sudah langsung memulai sprint. 3 detik kemudian, si pemain nomor 14 sudah menggiring bola, sendirian, tak ada pemain Arsenal di sekelilingnya. Ia bisa saja mencetak gol atas namanya, tetapi ia memilih mengoper ke Marcus Rashford di sisi kirinya. 2 gol dalam 9 menit pasti membangkitkan kepercayaan diri si penyerang Inggris. Ditekan, malah melawan. Lihat statistik babak kedua ketika setan merah kebagian bola hanya 32% saja, sementara Arsenal 68%, yang memperlihatkan taktik tembak langsung ke depan dan serangan balik dari Erik ten Hag. Jika masih kurang, lihat angka field tilt, yaitu dominasi bola sebuah tim di sepertiga akhir lapangan. Tahu berapa milik setan merah? 10,4% saja selama babak kedua. Bandingkan dengan field tilt milik Manchester United yang sebesar 55,1% sejak menit pertama sampai menit 35 ketika Anthony mencetak gol pertama tim. Arsenal naik field tiltnya dari 44,9% menjadi 89,6% selama babak kedua. Erik ten Hag mengorbankan ego dirinya sendiri. Ia mencampakkan taktik distribusi bola dari belakang yang menjadi ideologinya selama ini, yang selalu diceramahkan selama sesi latihan, untuk mengandalkan skuad lama tim guna mencetak 2 gol kemenangan atas sang pemimpin klasemen Liga Inggris. Sekalinya percaya, Erik ten Hag tak tergoyahkan. Sang manajer Belanda secara mencolok memainkan Anthony sebagai starter. Biasanya ia selalu enggan mengganti starting 11 yang memberinya kemenangan. Tapi Anthony adalah pengecualian. Baru datang 30 Agustus 2022, ikut latihan 3 hari, langsung masuk daftar starter. Kalau bukan kemewahan, lalu apa itu?
Tapi Anthony sudah mendapatkan kepercayaan dari Erik ten Hag sejak periode di Ajax. Ia tahu dengan memainkan si winger akan berujung sesuatu, yang dibuktikannya dengan gol menit 35. Hal yang sama juga didapatkan Lisandro Martinez sejak hari pertama di Old Trafford. Sekarang, bisa dipastikan Anthony akan kembali diturunkan untuk laga Liga Eropa di kandang Real Sociedad pada hari Jumat 9 September 2022.